Selamat pagi ataupun selamat siang, sore, dan malam Bapak Ibu yang terkasih. Berjumpa kembali dengan saya Romano Bambangsa Dewa dalam katekesi dewasa pada hari ini yang memiliki judul Imanmu telah menyelamatkan engkau. Dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Pada sore hari ini saya mengambil tema besar pada hari ini karena memiliki sebuah tujuan ataupun sebuah keinginan yang bisa saya luaskan, yaitu dengan dapat supaya Bapak Ibu ataupun pendengar bisa mengimani imannya karena telah diselamatkan oleh imannya itu sendiri. Iman adalah percaya. Iman adalah karunia Allah yang dikerjakan di dalam hati oleh Roh Kudus, yang menghidupkan dan memandu semua kemanapun kita menuju ke suatu tempat. Kita harus berdoa untuk memiliki iman, dan supaya iman kita bertumbuh, iman kita juga akan diperkuat dengan segala sesuatu yang mengingat janji-janji Kristus yang berulang kali diucapkan bahwa doa-doa kita kepada Bapa dan namanya pasti akan dijawab kalau kita memintanya dengan iman dan percaya sewaktu kita memintanya. Dengan demikian, sementara mempercayai apa yang kita lihat dan hanya dipahami secara samar-samar mendatangkan manfaat yang lebih besar, ada banyak hal di alam semesta ini yang kita percayai tanpa harus kita pahami sepenuhnya. Kita percaya kepada Allah karena kita mendapatkan buktinya dari orang lain. Meskipun bukan dari panca indera kita sendiri, iman yang begitu saja percaya pada apa yang bisa ia lihat atau pahami dapat jelaskan dan ditunjukkan sama sekali kepada kita sendiri. Tidak seorang pun melihat Allah, akan tetapi semua orang yang percaya kepada Allah merupakan hal-hal dalam dunia roh tidak dapat ditunjukkan melalui perantaraan yang ada, melainkan hanya bisa melalui perantaraan rohani. Menggunakan iman akan meningkatkan kerohanian kita, memampukan kita memahami berbagai hal yang tanpa latihan semacam ini tidak akan terpahami. Paulus mengatakan bagi orang Yunani terpelajar yang skeptis, Injil adalah kebodohan. Kebanggaan akan kepandaian adalah salah satu penghalang terbesar terhadap pertumbuhan dari rohani tersebut. Nah, Bapak Ibu, untuk mengawali pertemuan pada hari ini, sebelum kita memasuki dan sesudah saya memberikan sedikit pengantar tentang tema pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, sekarang kami berkumpul di sini untuk bisa mendengarkan sabda-Mu, dan kami berdoa juga akan kelancaran dari kegiatan kami pada hari ini,
untuk semakin dapat mengimani iman kami yang telah menyelamatkan kami. Semua doa kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Selanjutnya, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan menampilkan sebuah video kepada Bapak Ibu yang termasuk di dalam tema pada hari ini. Mari kita dengarkan bersama-sama. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan bagaimana Bartimius yang berjumpa dengan Yesus. Dia memohon kesembuhan bagi dirinya yang mengalami kebutaan. Saudara-saudara yang terkasih, Markus bab 10 ayat 46 sampai dengan 52 adalah sebuah kisah yang indah. Kisah di mana ketika Yesus berjumpa dengan seorang yang bernama Bartimius, seorang pengemis yang buta. Ketika dia sedang berjalan-jalan di Yeriko dan hendak meninggalkan Yeriko, di luar kota dia berjumpa dengan Bartimius. Dari jauh Bartimius mendengar bahwa yang sedang lewat adalah Yesus. Maka pada saat itulah Bartimius berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Teriakan pertama belum direspon, belum didengarkan oleh Yesus. Malahan orang-orang yang berada di sekitarnya melarang Bartimius untuk berteriak. Dia menyuruh dia diam. Semakin Bartimius dilarang, Bartimius berteriak semakin keras, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Pada teriakan kedua inilah Yesus baru bereaksi. Yesus meminta para murid untuk memanggil Bartimius datang kepadanya. Setelah Bartimius berjumpa dengan Yesus, Yesus bertanya kepada dia, "Apa yang engkau kehendaki daripadaku?" Maka Bartimius berkata, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus tidak mengatakan, "Baiklah, aku menyembuhkan." Tetapi Yesus menyatakan sesuatu yang sungguh luar biasa. Dia mengatakan, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara-saudari yang terkasih, di luar dugaan, Yesus mengakui betapa iman Bartimius sungguh telah menyelamatkan dia. Iman inilah yang membuat pada akhirnya Bartimius bisa melihat lagi. Saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan ini kita bisa belajar bagaimana iman dari seorang yang dalam keterbatasannya dia mempercayakan sungguh kepada Yesus yang dia yakin akan dapat menyembuhkan dia. Selain itu, kita juga melihat bagaimana Yesus ketika mengetahui ada orang yang datang kepadanya, orang yang membutuhkan pertolongannya, dia tidak segan-segan memberikan harapan kepada dia. Harapan yang bertemu dengan iman inilah yang kemudian membuat Bartimius bisa diselamatkan. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita juga memperingati seorang santo, seorang pengaku iman yang sungguh luar biasa. Dia adalah Santo Filipus Neri. Semasa hidupnya, dia memberikan semangat, dia memberikan harapan kepada orang-orang di sekitarnya, sehingga orang-orang di sekitarnya yang datang kepadanya mendapatkan harapan dan semangat baru di dalam hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih,
Dari bacaan dan kisah dari Santo Filipus Neri, kita bisa belajar dua hal. Yang pertama, kita diajak untuk tetap berani datang kepada Yesus dengan penuh iman. Jangan pernah kita ragu. Selama kita memiliki iman, selama kita datang kepada Yesus, selama kita percaya kepada Yesus, pastilah kita akan mendapatkan keselamatan. Kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan di dalam mengikuti Dia. Selain itu, iman inilah yang memberikan harapan kepada kita bahwa Yesus sungguh-sungguh senantiasa meyakinkan kita bahwa Dia akan menyembuhkan, Dia akan senantiasa memberikan apa yang menjadi harapan atau iman kepercayaan kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, patutlah kita merenungkan dalam hidup kita. Sudahkah kita berani datang kepada Yesus? Sudahkah kita dalam keterbatasan kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus? Ataukah kita justru tetap berpegang teguh pada diri kita sendiri, sehingga kita tidak menggunakan, kita tidak meyakinkan diri bahwa Yesuslah satu-satunya hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, semoga Injil hari ini dan kisah dari Santo Filipus Neri membuat kita sadar bahwa kita harus senantiasa beriman kepada Yesus. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, setelah kita melihat video dari Frater Diakon Antonius Hari Purnanto CM yang sudah kita lihat di dalam video yang sudah saya perlihatkan, saya memiliki beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan ini silahkan mungkin Bapak Ibu resapi dan hayati untuk iman Bapak Ibu sendiri. Beberapa pertanyaan itu adalah faktor-faktor apa saja yang membuat ibu ataupun bapak atau saudara-saudara yang terkasih dapat mengimani imanmu yang telah menyelamatkan engkau. Dan yang kedua adalah bagaimana perasaan yang didapat setelah imanmu telah menyelamatkan engkau ini. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara mengatasi sebuah kejadian yang pernah dialami tersebut yang menyangkut tentang iman dari Bapak Ibu. Beberapa pertanyaan ini mungkin bisa Bapak dan Ibu resapi dan dalami sebagai sebuah pertanyaan yang apakah Bapak Ibu sudah mengimani atau belum.
Selanjutnya kita akan mendengar bacaan Injil dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya ke Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang-orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa ia adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah dia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, setelah kita mendengarkan bacaan Injil yang sudah kita dengarkan pada hari ini, Bapak Ibu, saya akan sedikit juga memberikan penjelasan dari Injil tersebut. Mungkin di sekitar kita ada cukup banyak orang yang sebenarnya membutuhkan pertolongan. Ada yang juga membutuhkan makanan, bantuan dana untuk biaya sekolah, pekerjaan, kesembuhan dari penyakit, dukungan doa-doa kita, ataupun dan lain yang sebagainya yang ingin mendapatkan pertolongan ataupun bantuan. Namun seringkali terjadi, mungkin kita hanya melihat ataupun kita tidak dapat bertindak untuk mengulurkan tangan karena kondisi kita ataupun golongan ataupun yang ingin kita bantu keadaannya sama akan kita. Sehingga Injil hari ini mengisahkan, sekalipun sedang berada di tengah begitu banyak orang yang mengerumuninya, Yesus mampu mendengar adanya sebuah seruan minta tolong dari Bartimeus, salah seorang pengemis yang buta tersebut. Demikian juga Bartimeus mendengar tentang Yesus dan karya-karyanya. Dia ingin disembuhkan dan percaya kepada Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan dia. Banyak orang yang menyepelekan dia, bahkan menyuruhnya untuk diam karena dia berteriak-riak ataupun berseru-seru kepada Yesus untuk mengasihi dia. Apakah Bartimeus menyerah? Tentu saja tidak, Bapak Ibu sekalian. Dia sadar karena dirinya buta, dia harus berteriak dengan lantang agar Tuhan Yesus dapat mendengarkannya. Dia tidak mau keadaannya menjadi penghalang bagi dirinya untuk mencari Tuhan. Sementara itu,
Tuhan Yesus telah mendengar teriakan Bartimeus. Ia mau berhenti, mengajaknya bercakap-cakap untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh Bartimeus dan mengabulkan keinginan dari Bartimeus, yaitu ingin dapat melihat kembali sama seperti dulu. Perjumpaan Yesus dan Bartimeus ini sungguh sangat indah. Kisah perjuangan sang penolong dengan orang yang hendak ditolongnya. Nah, Bapak Ibu, semoga kisah seperti di atas akan menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari untuk dapat lebih menolong sesama kita yang sangat membutuhkan. Karena Tuhan Yesus sendiri selalu menolong orang lain dan mengajarkan kepada kita untuk berbelas kasih kepada seseorang. Dan Yesus pun membuat kita semakin percaya kepada Dia akan iman kita. Semoga Injil hari ini dapat menjadi sebuah undangan bagi kita untuk berani menawarkan bantuan, meskipun sekecil apapun bantuan itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya memiliki sebuah penerapan dari Injil ini, yaitu untuk Bapak Ibu sekalian, yaitu untuk Bapak Ibu dapat mengimani secara penuh iman yang telah Bapak Ibu percaya, agar dapat diselamatkan oleh iman itu sendiri. Dan yang kedua adalah memberikan bantuan kepada orang lain yang sedang berkesusahan ataupun susah mengerti akan imannya, agar dapat mengimani ataupun lebih dapat mengerti imannya untuk dapat diselamatkan melalui imannya itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, semoga katekese pada hari ini dapat Bapak Ibu dan saudara-saudara resapi, sehingga dapat membuat Bapak Ibu semakin mengimani iman yang telah menyelamatkan Bapak Ibu ini. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup kegiatan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami semua mengucapkan syukur kepadamu atas segala kasih yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul secara bersama-sama di sini untuk melakukan pertemuan. Ya Bapa, segala hal yang kami akan lakukan sebagai aksi dari pertemuan kami hari ini, Engkau berkati dan juga Engkau lindungi. Doa kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, ataupun saudara-saudara terkasih telah mendengarkan katekese saya yang memiliki tema "Imanmu telah menyelamatkan engkau". Semoga pembelajaran yang kita dapatkan pada hari ini dapat menguatkan iman kita akan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan berkah dalam.